Kami dari kelompok 2, kelas 12 IPA 2, akan mempresentasikan golongan utama alkali tanah. Pertama-tama ada pengertiannya, yaitu logam alkali tanah adalah unsur kimia golongan 2 atau 2A dari tabel periodik yang terdiri dari unsur berilium Be, magnesium Mg, kalsium Ca, strontium Sr, barium Ba, dan unsur radioaktif radium Ra. Berikut ada cara menghafalnya, yaitu Bella, Mega, Caca, sarapan bareng Rara. Lalu di sini ada contoh gambar dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Selanjutnya ada penjelasan dari masing-masing unsur. Berikut alkali tanah. Di sini ada 1 berilium. Berilium simbol Be, nomor atom 4, konfigurasi elektron He2S2, titik lebur 1287 derajat Celcius. Berilium yang kegunaannya utamanya adalah sebagai bahan penguat dalam alloy dan sebagai bahan penguat kemudi pesawat jet. Kedua, magnesium. Simbol Mg nomor atom 12, konfigurasi elektron Ne3S2, titik lebur 650 derajat Celcius. Magnesium digunakan karena punya titik leleh yang cukup tinggi, yaitu 1091 derajat Celcius. Selain itu, dalam pasta gigi yang kamu gunakan juga terdapat magnesium yang berfungsi mengurangi asam yang ada di dalam mulut. Yang ketiga, kalsium. Simbol Ca nomor atom 20, konfigurasi elektron Ar4S2, titik lebur 840 derajat Celcius. Kalsium juga digunakan sebagai campuran untuk membuat gips untuk patah tulang. Yang keempat, sironsium. Simbol Sr nomor atom 38, konfigurasi elektron Ar5S2, titik lebur 777 derajat Celcius. Strontium digunakan sebagai senyawa karbonat dalam pembuatan kaca televisi yang masih menggunakan tabung sinar katoda. Yang selanjutnya adalah barium, memiliki simbol Ba, nomor atom 56, konfigurasi elektron Xe6S2, titik leburnya 727 derajat Celcius. Barium adalah unsur kelima pada golongan 2 dan merupakan logam alkali tanah yang lunak keperakan. Contoh barium alami yang paling umum ditemui di alam ialah barium sulfat yang digunakan sebagai obat untuk penderita gangguan pencernaan. Yang selanjutnya itu ada radium, memiliki simbol Ra, nomor atom 88, konfigurasi elektron Rn7s2, titik leburnya 700 derajat Celcius. Radium mempunyai tingkat radioaktivitas yang tinggi. Di bidang kesehatan, radium disuntikan kepada penderita kanker prostat yang sudah menyebar ke tulang, memiliki efek antitumor yang bekerja dengan cara menghancurkan sel kanker yang ada pada tulang. Dengan begitu, keretakan, patah tulang, atau gangguan tulang lainnya dapat dicegah. Kelimpahan unsur. Kelimpahan unsur adalah suatu ukuran keberadaan unsur relatif terhadap seluruh unsur yang ada di lingkungan. Kelimpahan diukur berdasarkan salah satu dari 3 cara berikut, berdasarkan fraksi massa sama seperti fraksi berat. Berdasarkan fraksi juga kadang-kadang fraksi bakul dan berdasarkan fraksi. Yang selanjutnya adalah kelimpahan unsur berilium. Berilium unsur yang Kelimpahan unsur berilium. Berilium adalah salah satu unsur yang paling langka dalam air laut dan ditemukan dalam jumlah yang kecil sebagai mineral silikat beril dan fenakit. Magnesium merupakan unsur ke-8 yang melimpah di bumi dan ditemukan dalam mineral dolomite. Kalsium merupakan unsur kelima yang melimpah di bumi dan ditemukan dalam mineral gypsum, batu kapur atau gamping dan anhidrat, fluoroapatit, dan fluorit. Strontium adalah unsur ke-15 yang melimpah dalam kerak bumi dengan jumlah 0,03% dan barium berada di kerak bumi sebanyak 0,04%. Lalu radium merupakan produk peluruhan uranium yang bersifat radioaktif dan merupakan peluruhan dari pitchblende atau uranit U2OG. Kemudian materi selanjutnya, sifat kimia alkali tanah. Yang pertama yaitu logam alkali tanah memiliki ciri-ciri atom yang besar dan harga ionisasi yang kecil. Dari berilium ke barium, kereaktifan alkali tanah meningkat. Alkali tanah merupakan reduktor yang cukup kuat. Kemudian untuk sifat fisik alkali tanah, dari berilium ke barium, titik didih dan titik leleh, daya hantar listrik pun cenderung menurun. Jari-jari atom semakin bertambah, energi ionisasi berkurang, elektronegativitas berkurang, potensial reduksi standar bertambah. Kemudian kita masuk ke reaksi pada logam alkali tanah. Yang pertama, reaksi dengan air, yaitu logam dan air menghasilkan hidroksida dan gas hidrogen. Lalu yang kedua, reaksi dengan hidrogen, logam dan gas hidrogen menghasilkan hidria. Yang ketiga, reaksi dengan halogen, logam dan gas halogen menghasilkan halida. Yang keempat, reaksi dengan asam klorida, berilium
bersifat amfoter, yaitu dapat bereaksi dengan asam dan basa. Yang kelima, reaksi dengan oksigen. Kemudian kami melampirkan logam alkali tanah dapat diidentifikasikan dengan tes uji nyala, bisa dilihat pada gambar yang kami lampirkan. Pembuatan unsur alkali tanah. Berilium. Berilium ada dua metode. Yang pertama metode reduksi dan metode elektrolisis. Magnesium. Pembuatan unsur dan senyawa magnesium ini dapat diperoleh melalui proses Dawes. Selanjutnya kalsium. Kalsium dibuat melalui elektrolisis lelehan CaCl2, juga dapat dibuat melalui reduksi CaO oleh aluminium dalam udara vakum. Selanjutnya strontium. Logam strontium diperoleh dengan giant elektrolisis dengan campuran SrCl2 dan Kc1. Selanjutnya barium. Barium dibuat dalam skala kecil dengan elektrolisis leburan barium klorida. Barium juga dapat diperoleh dari reduksi BaO dengan Al6BaO ditambah 2Al3Ba ditambah Ba3Al206. Dan terakhir radium. Radium dibuat dengan menggunakan limbah pitchblende yang merupakan biji mineral yang dihasilkan oleh uranium. Manfaat dan dampak. Yang pertama magnesium, manfaatnya magnesium klorida MgCl digunakan untuk campuran obat pencahar ringan. Magnesium hidroksida MgOH digunakan dalam campuran obat mah dalam antasid. Dampaknya, ledakan bisa terjadi jika bubuk atau butiran magnesium tercampur dengan udara. Yang kedua, berilium atau Be. Manfaatnya digunakan untuk mengontrol reaksi fusi pada reaktor nuklir. Campuran berilium dan tembaga banyak dipakai pada alat listrik. Dampaknya, salah satunya bersifat karsinogenik. Yang ketiga, kalsium atau Ca. Manfaatnya, sebagai sumber utama dalam pembentukan tulang, gigi, jantung, saraf, dan otot. Dampaknya, asupan lebih dari 2,5 gram kalsium per hari tanpa kebutuhan media dapat mengarah pada pembentukan batu ginjal. Yang keempat, strontium atau Sr. Manfaatnya, strontium klorida atau SrCl2 digunakan banyak sebagai bahan tambahan pasta gigi sensitif. Dampaknya, strontium radioaktif dapat menyebabkan kanker tulang. Selanjutnya barium, Ba. Manfaatnya barium sulfat BaSO4 digunakan dalam pemeriksa saluran pencernaan. Selain itu dapat digunakan juga sebagai warna plastik. Dampaknya pemakaian dalam dosis tinggi dapat mengaruhi sistem syaraf, menyebabkan penyimpangan jantung dan tumor. Radium, Ra. Manfaatnya radium dalam bentuk gas dapat digunakan dalam kemoterapi. Dampaknya pemaparan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker dan bahkan kematian. Lalu kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu basa alkali tanah yang paling sukar larut dalam air dan mempunyai sifat amfoter adalah AbOH2, BSrOH2, CmgOH2, DSrOH2, dan ECaOH2. Penjelasannya, dalam satu golongan logam alkali tanah, makin ke bawah makin mudah larut. Artinya, ion logam dan ion hidroksida mudah terurai. Hal ini menunjukkan sifat basanya makin kuat. Jadi, BeOH2 termasuk sukar larut dalam air. Dan sifat amfoter itu berarti dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Basa alkali tanah yang bersifat amfoter adalah BeOH2. Karena reaksi dengan asam kuat, BeOH2 tambah H2SO4 menjadi BeSO4 ditambah 2H2O. Dan reaksi dengan basa kuat, BeOH2 tambah 2NaOH menjadi Na2BeOH4. Maka jawabannya yang A, BeOH2. Lalu selanjutnya, senyawa hidroksida logam alkali tanah yang dalam bentuk suspensi digunakan sebagai obat sakit lambung adalah jawabannya yang B, MgOH2. Karena senyawa MgOH2 adalah obat sakit perut antasida yang dapat menetralkan kelebihan asam lambung HCl. Sama seperti yang disebutkan dalam manfaat magnesium tadi oleh Ali Rifki. Magnesium juga penetralisir asam lambung larut dalam asam encer. Reaksi nanti dalam perut yaitu MgOH2 tambah HCl menghasilkan MgCl2 dan 2H2O. Urutan kelarutan garam sulfat alkali tanah yang benar adalah A. CaSO4 lebih dari MgSO4 lebih dari BaSO4 lebih dari SrSO. Lalu yang B, MgSO4 lebih dari CaSO4 lebih dari SrSO4 lebih dari BaSO4. Dan yang C, MgSO4 lebih dari SrSO4 lebih dari CaSO4 lebih dari BaSO4. Dan yang D, SrSO4 lebih dari CaSO4 lebih dari BaSO4 lebih dari MgSO4. Dan yang E, terakhir BaSO4 lebih dari RsSO4 lebih dari CaSO4 lebih dari MgSO4. Pembahasannya, kelarutan garam sulfat alkali tanah semakin ke bawah semakin sukar larut atau semakin ke atas semakin mudah larut. Sehingga urutan kelarutannya garam sulfat Mg, Ca, dan Mg, Ba. Jawabannya yang B itu MgSO4 lebih dari RsO4 lebih dari BaSO4.
Sekian dari kami kelompok 2 yang menjelaskan tentang golongan 2A yaitu alkali tanah. Terima kasih.